Apa kabar ini? Ada Kak Sari. Kak Sari apa kabar Kak? Baik, baik. Alhamdulillah. Kakak ada di mana? Ada di Jakarta. Kira di Bali. Nggak bisa balik lockdown. 3 bulan Jadi aku hotel nggak kita, balik-balik ke sana. jadi hotel kita siapa yang ngurus di sana? Tutup, nggak ada tamu. Aduh kasihan. Nanti kami lah tamu-tamunya. Mai. Iya, halo Bang Ari, apa kabar? Ini Mai ini family saya, tapi baru ketemu Jauh, sekarang. aku baru tahu. Baru tahu masih keluarga kita ya, Bang. Iya, begitu banyaknya ya. Mai, sekarang di mana Mai kegiatannya? Saya tuh sekarang abdi negara, Bang, ASN di Wah, Jakarta, salah satu kementerian. Oh, bagus dong. Posisinya sekretaris menteri. Ya, enggak? Oh enggak, sekarang saya ya di bidang tertentu sih, sekarang udah pindah. Udah pindah. Uci. Ya, halo, assalamualaikum Bang Is. Kalau Uci Sari ini ya, Mbak Mai. sama wartawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Uci ini dulu wartawan dan dia lama bertugas di istana. Ya. Nah, sekarang saya nggak tahu di mana dia. Kayaknya di satu yayasan ya. Iya, betul. Di suatu yayasan lembaga filantropi, jadi pekerja sosial lah Bang, gitu. Nah, jadi yang menarik dari Uci, yang menarik dari Mai, dari Kak Ai, ini bertiga dalam profesi yang berbeda. Sebenarnya ini adalah, kalau istilah sekarang ini emak-emak nih. udah mak-mak. Tapi dalam arti yang sinis. Tapi ini emak benar. Mempunyai 3 profesi, tetapi punya kesamaan. Ya. Apa itu Bang? Apa tuh Bang? Kita baru kenal ya Bu Sari. Iya, betul. Drakor, waduh. Mereka ini pecinta drakor. Drama Korea, luar biasa. Nah, jadi ada apa sih drama Korea ini? Saya termasuk orang yang tidak pernah drama Korea, tapi saya pikir ini pantas diselidiki. Ada apa ini di hati-hati mereka, di pikiran mereka? Kok sebegitu cintanya sama drama Korea? Kai itu deh. Kai, kenapa ini kakak? Drama Korea itu sangat-sangat bagus cerita-ceritanya. Saya sudah mulai itu berapa tahun yang lalu, mungkin kalian berdua ibu-ibu ini tahu, awal-awal saya nonton itu Winter Sonata. Siapa yang udah nonton? Yeah. Nonton. Udah. Oke. Itu tahun 2000 apa 2004 ya? Aku juga nonton. Iya. Itu awal-awalnya waktu itu baru kita pakai video ya. Filmnya itu saya harus beli ke mana itu? Tukang CD, bajakan. Yang berepisode di Glodok ya. Iya, betul. Sekarang saya sudah pakai handphone atau pakai iPad saya ada aplikasi View. Oh iya, View. Ya, yang ada film Thailand, Cina, apa. Cuman saya hanya pilihan saya film Korea. Saya nggak tahu sudah berapa ratus film yang sudah saya tonton. Wah, sih, Bu. Ibu Sari, suhu nim. Karena itu saya tonton pada saat saya waktu saya santai. Kadang-kadang saya kerja pun saya sempatkan. Sebetulnya itu menggoda dan membuat saya dosa sebetulnya. Saya lupa kerja, saya lupa ini, kadang-kadang sholat pun saya lupa. Jadi sebetulnya itu tidak bagus juga, tapi bagus Candu juga. Ya, Bu ya. Iya. Ceritakan dulu apa film apa yang kalian udah nonton akhir-akhir ini. Kalau aku lagi ngikutin The King, Eternal Monarch sama Lee Min Ho. Dinner Mate yang main Autumn in Law Autumn yang dulu ya, yang sama Song Hye Kyo, Song Seung Hung. Sekarang dia main Dinner Mate di MBC. Itu romantic comedy itu. Sekarang lagi nonton itu. Saya sudah selesai terakhir ini Crash Landing on You. Ya, Oke, udah nonton kan? Sudah. Ada lagi satu film yang sudah lama saya tonton, mungkin kalian udah nonton juga. Itu saya nonton di Dramaku.
karena tidak ada di View. Itu Vagabond. Oh iya, oh keren banget itu politiknya. Tapi aku nggak suka endingnya. Itu Betul. Betul. Saya juga bilang sama anak saya, karena anak saya suruh saya nonton itu. Saya bilang ini nggak benar film ini, harus dia ada lanjutannya, yang kedua. Betul. Dia itu kayak dia benar-benar membuat kita menunggu-nunggu. Itu pasti ada Vagabond 2 karena itu bukannya ending, itu adalah kayak malah harus cari jawaban lagi gitu akhirnya. Iya, itu bukan ending, makanya itu emang ending bukan. Pas nonton itu, aduh. Aku tuh udah nonton Korea sebenarnya dari tahun 2002-2004 ketika zaman-zaman kuliah dulu. Kalau sekarang sih, kalau dulu kan belinya di CD gitu kan, beli di Glodok gitu kan. Yeah. Satu modelan CD banyak gitu ya. Iya. Terus makin itu, terus kita lama-lama belinya di pinggir rel kampus gitu, terus beli CD juga gitu. Terus lama-lama ada di tempat bajakan gitulah, apa namanya, kayak situs bajakan gitu, beli apa namanya, downloadnya via torrent kalau aku namanya, download via torrent. Kalau sekarang kan ada Viu, ada Netflix, ada streaming juga kan, streaming yang legal gitu. Kalau Bu Sadi kan bilang kalau misalnya nonton Korea bisa lupa waktu, itu dulu Bang aku. Kalau sekarang aku nonton sebelum tidur. Jadi kalau dulu tuh benar-benar waktu awal tahun 2000-an, 2010-an awal tuh aku benar-benar kayak anak-anak dilupain, maaf ya anak-anak dilupain. Terus suami juga katanya, udah aku lapar nih Ci gitu kan, udah masak sendiri gitu itu doang. Tapi akhirnya suaminya katanya jadi diajak suka. Iya, jadi akhirnya aku karena dia begitu kan, karena dia daripada dia pikiran negatif tentang aku nyuruh dia ikut nonton gitu. Bahkan aku bawa dia ke Korea Bang, biar dia tahu. Lokasi syuting dilihatin. Iya, lokasi syuting. Terus aku bawa ke Korea itu tahun 2012 aku bawa suami ke Korea. Ternyata dia habis dibawa ke Korea dia malah nonton. Tapi yang kalau kita kan sukanya drama-drama yang cinta gitu kan, drama-drama yang romance. Kalau dia nontonnya yang action, yang silat-silat gitu, yang taekwondo, kungfu gitu. Okay. Nah, kalau sekarang aku udah nggak itu. Iya Bang. Itu kalau film-film Korea itu dalam pikiran aku nih, ini kisah cinta semua. Apa ada yang lain? Macam-macam Bang. Macam-macam. Bang, ada macam-macam. Ya. Tadi aku dengar film yang paling menarik mungkin film tentang kerajaan ya. Betul. Aku suka film tentang kerajaan. Kayak Empress Ki, terus The Moon Embraces the Sun itu tentang apa namanya? Kerajaan tentang sejarah mereka dulu itu kita jadi akhirnya belajar tentang sejarah mereka yang lalu-lalu gitu. Benar. Aktor yang paling kalian idolakan siapa ya? Hyun Bin Lee Min Ho sama Hyun Bin Lee Min Ho. Nggak tahu ya Bang ya. Kalian nggak pernah tahu So Ji-suk? Oh, So Ji-suk aku suka Oh My Venus, Terius Behind Me. Oh My Venus, Terius Behind Me. Sama yang main yang jadi hantu itu Master Sun yang dia melihat hantu. Iya, cool. Kalau saya bilang dia cool. Cool, betul, cool. Dia ada satu lagi film yang aktornya bagus juga. Kalau biasa kalau wanita selalu lihatnya aktornya ya. Yang main Man to Man. Itu bagus. Man to Man siapa ya? Man to Man aku belum. Film detektif tapi bagus filmnya. Orangnya juga aktornya juga bagus. Harus nonton. Oh iya benar detektif. Bang Hari, aku mau ini ya, kenapa kita mama tuh suka banget sama drama Korea, itu karena sinematografinya tuh ya ampun sadis, keren banget. Jadi mereka tuh bikin sinetron, tapi kualitasnya itu film gitu, yang emang kualitasnya tuh kayak nonton kita di bioskop. Jadi mereka tuh nggak sembarangan, jadi dari milih pemain, terus milih kostumnya, sampai perintil-perintilannya, aksesoris tuh mereka bener-bener kayak benar-benar profesional gitu ya. Terus alur ceritanya, bikin twistnya itu kita tuh sampai nggak habis pikir, kok bisa ya dia bisa cerita seperti itu gitu. Nggak kebanyakan kayak sinetron di Indonesia, maaf ya. Ini cuma penilaian pribadiku aja. Jadi aku itu benar. Niat mereka tuh niat sekali gitu kalau bisa bikin satu drama profesional itu, gitu. Ya, aku baca yang Crash Landing on You kemarin, sempat baca di Times ya, di luar negeri, BBC atau Times.
Crash Landing on You itu sebelum memulai produksi di tahun 2019, dia mulai pra-produksinya 6 bulan sebelumnya justru. Iya. Jadi dia bikin riset tentang Benar-benar Korea riset Utara. gitu. Betul, Iya. dia beli propertinya bahkan di Korea Utara dia selundupkan ke Cina gitu kan. Makanya Terus itu yang ya bikin bahkan kesan banget kan. betul. Jadi akhirnya yang membuat drama Korea itu bagus itu karena mereka benar-benar niat membuatnya sebuah satu production house. Dia akan menyiapkan semuanya itu tadi seperti yang Mbak Maya bilang itu ada mulai bukan hanya aktor aktrisnya ya, tetapi mereka sudah menyiapkan set, bahkan soundtrack drama Iya, pun soundtracknya mereka juga memilih yang easy listening gitu kan ya Mbak Suci ya. Betul. Dan dia sesuai dengan ini jalan ceritanya gitu. Jadi lagunya itu benar-benar kita mendalami banget karena dia disesuaikan dan dengan jalan listening cerita. dan gampang dihafal ingat kayak gitu. Ya, betul. Terus benar. Iya juga ya. Aku kemarin curi-curi lihat malam. Jadi aku cari judul apa yang pernah bagus kan. Aku telepon Uci udah tidur, aku telepon suaminya aku kan. Apa kira-kira rekomen? Gue mau lihat nih malam nih biar besok bisa ngomong. Dia kasih Winter Sonata. Ya. Nah aku lihatlah sebelum tidur. Satu yang aku lihat pertama tentu alur cerita belum sempat baru satu episode ya. Aku lihat aktrisnya, aktornya, artisnya itu cantik. Yang laki-laki ganteng. Ya, mulus tanpa celah bang. Walaupun itu oplas. Itu pasti kisah cinta. Pasti kisah cinta ini. Nah, tadi aku udah tanya, apakah melulu kisah cinta? Tentu ada yang drama rumah tangga juga, ya. Mungkin ada yang lain juga. Nah, ada yang hantu, Bang. Kenapa? Tadi sangat bagus apa yang dikatakan Mai tadi ya, pembuatannya. Aku jadi kagum juga. Tadinya aku pikir kekuatannya hanya di jalur cerita kisah cinta karena everybody like love story kan. Jadi apa ini karena begitu? Nah kemudian malah aku lebih sinis lagi dulu pertamanya begini bilang, kenapa sih kita suka menonton cerita-cerita film-film yang berakhir dengan kesedihan? Apa kita ini masochis? Ya kita ini suka disiksa gitu. Sebetulnya ada air mata. Kenapa kita suka begitu? Kai, gimana Kai? Memang kita sukanya begitu, tapi tidak semuanya sedih akhirnya. Karena banyakan 85% itu happy ending ya. Tapi memang ada yang menguras air mata ceritanya itu. Itu yang tadi dibilang mbak-mbak ini bahwa mereka menyiapkannya jauh sebelumnya. Tidak seperti, bukan saya bilang sinetron Indonesia tidak bagus. Mereka mempunyai, mereka nggak ada sistem kerja tayang. Karena semua mereka persiapkan jauh sebelum itu dibuat. Jadi seperti skin yang membahayakan kayak detektif itu mereka lakukan berkali-kali. Jadi memang well prepared mereka melakukannya. Jadi yang kita tonton itu memang kayak seperti beneran. Tapi memang beneran, karena saya lihat itunya waktu perkelahian itu sampai ada yang benar-benar luka, benar-benar ini. Jadi ada yang tidak pakai stuntman, ya ada betul. Yang ini. Jadi itu mereka persiap, itu well prepared banget. Jadi bukan, sekali lagi saya bilang bukan sinetron Indonesia tidak bagus. Tapi kesan dibuat tergesa-gesa itu ada, dan kesan kepura-puraan itu ada. Nggak mau belain Korea ya, tapi ya memang begitu mereka yang membuat. Akhirnya saya menonton itu, gitu loh. Akhirnya saya, ini sekarang yang saya akan tonton itu mungkin kalian berdua udah tonton Hospital Playlist. Oh, ya udah bagus. Tonton? Iya. Belum selesai. Belum selesai. Ya, saya satu pun belum karena tidak ada di view. Saya harus dibantu menantu saya pula di dramaku. Jadi kalau agak gaptek ini nenek satu ini, jadi harus dibantu. Itu streaming free loh, Bu. Streaming free dramaku itu. Ada juga Drakor ID. Aduh, aku tahu di streaming yang gratisan. Dulu aku terus melihat aduh drakor, aduh. Kayaknya langsung apatis gitu ya, Pak. Bukan. Mendiang istriku juga dulu begitu nonton. Aduh, apa nih gimana? Tapi kalau dia pesan beli, aku beli juga di ambasador kan. Yang ini, gue beli juga. Kebetulan aku juga suka, tetapi bukan drama Korea. Aku suka film silat Cina.
ya seperti Toliong tuh Sintio Hiaplu itu aku tonton, itu yang sampai 54 jilid karena aku suka martial arts ya. Tapi kalau yang ini kok gue mesti sedih sih hidup ini gitu ya. Tapi kalau dibilang tadi mungkin nature daripada perempuan ini kan suka air mata, kata Kak Ai tadi begitu kan. Mei gimana Mei, suka air mata? Tapi ada Bang, kalau misalnya Abang bilang kan, ya aku kan tahu Toliong tuh ya, karena suamiku juga nonton Toliong tuh yang serinya panjang banget, dan itu kan tentang sejarah ya, biasanya tentang Chinese zaman dulu gitu. Ya, betul. Nah kalau di Korea juga ada seperti itu. Nah yang paling ngehits yang tentang, kalau misalnya Abang pengen nonton yang silat atau yang ya pokoknya nggak menye-menye atau romantis, itu ada namanya The Kingdom. Nah itu ceritanya tentang hantu, tapi kita biasanya kalau cerita tentang sejarah atau kerajaan Korea itu, kita malah justru ikut kayak belajar sejarah mereka gitu. Ya. Ini ternyata adalah raja. Namanya Kingdom. Itu di luaran emang lagi ngehits banget. Dia ada Kingdom 1 dan 2. Nah, Kingdom 3 lagi di-produce, dia mungkin tahun depan akan tayang gitu. Nah, tapi dan kalian juga nonton itu? Dia tidak hanya nontonnya cerita aja. Nonton, iya, aku nonton. Jadi kita sebenarnya film kerajaan itu juga justru menarik. Film-film kerajaan itu justru menarik itu. Filmnya. Aku lebih seneng dan itu intriknya lebih ini ya, kayak ada bunuh-bunuhan, ada perebutan kekuasaan. Kalau intrik kerajaan tuh benar-benar enggak. Kalau kita bilang kayak sinetron Brahma Kumbara zaman dulu itu benar-benar ada di drama Korea juga gitu. Tapi mereka kayak kualitasnya tuh bagus banget. Jadi menurut kita nggak murahan gitu. Jadi yang saya bilang tadi, sinematografinya itu keren abis, benar-benar sudah di-prepare dari awal pembuatan itu kan. Ada satu lagi mungkin, benar. Yang membuat kita tertarik sama dunia kerajaan itu karena mereka menyiapkan set real. Setnya itu real. Setnya real. Jadi mereka menyiapkan tempat syuting kerajaan misalnya kan. Aku kasih mungkin jelasin dikit ya. Jadi Korea itu ada kerajaan Goryeo zaman abad awal-awal 800-an. Terus ada kerajaan Joseon yang di 1200 atau 1300-an. Nah itu beda-beda set Bang. Jadi setiap era mereka menyiapkan set, era Goryeo, era Joseon, era monarki yang terbaru, dan sampai dia bubar gitu, sampai dia revolusi, dia punya set-set yang sendiri gitu. Jadi dan itu nggak diruntuhin, itu benar-benar jadi tempat wisata bagi mereka gitu. Jadi buat wisatawan. Bicara film Korea yang mengenai kerajaan-kerajaan, bagaimana kalian membandingkannya? Jika dibandingkan dengan misalnya Game of Thrones misalnya. Ya nuansa kali ya. Kalau Game of Thrones kan bule banget ya, Skandinavia banget. Kalau itu kan Asia ya, benar-benar nyentuh ke kita gitu. Betul. Kalau Korea itu benar-benar bahkan Korea itu kan berperang lawan Jepang. Jadi kalau misalnya mereka ada adegan ketika mereka dijajah Jepang itu, kita kayak ngerasain, bener kita yang dirasain orang Indonesia dulu kayak orang Korea. Iya benar. Ini terakhir film yang dijajah Jepang adalah Different Dreams. Yang sekarang saya lagi tonton hampir habis. Itu cerita mengenai perang, mengenai bagaimana penjajahan Jepang itu sama Korea. Itu ceritanya bagus. Different Dreams namanya. Film ya. Yang main juga oke. Aku belum nonton tuh, Bu. Nanti aku cari. Ya, itu bagaimana akhir-akhirnya pemerintahan Jepang menjajah Joseon ini. Dan ada satu kelompok patriot yang berjalan mengapa mereka satu persatu, gubernurnya, apanya, habis mereka bunuh satu-satu. Tapi yang mereka ini juga ada intrik-intriknya, yang jenderalnya itu mengambil anak Jepang yang jadi anak Korea, itulah pemain wanitanya, akhirnya menjadi mata-mata patriot kemerdekaan ini bagus filmnya menurut saya. Inilah akhir-akhir dari Korea merdeka. Korea Selatan ya maksud saya. Dari Jepang. Itu berarti sejarah ya, real ya? Ya, itu sejarah. Dan tempat-tempatnya, lokasinya juga seperti mobil yang zaman dulu banget. Senjata mereka pun masih yang dulu-dulu. Sementara pemainnya pemain sekarang. Iya. Itu persiapan mereka itu. Rumah-rumah mereka itu yang tidak ada kompor-kompor atau apa. Itu yang tadi kita bilang well prepared-nya mereka. Padahal itu film sekarang itu. Iya. Iya, karena pemerintah
Karena pemerintah Korea juga ini kan benar-benar memang memasukkan kayak film terus K-pop itu sebagai devisa negara, jadi mereka juga ikut berperan andil besar gitu loh. Jadi semua pemain juga kan dibayar mahal dan mereka berani gitu. Terus lokasi syuting kayak Crash Landing on You, terus yang terakhir di Swiss kan mereka ya ambil syuting benar-benar pokoknya sinematografinya itulah Bang yang bikin kita ngena banget, kayak nggak pernah bosen gitu. Iya. Benar-benar well prepared. Satu saya yang luar biasa sedikit, agak sedikit komplain saya sebetulnya sama negara Korea ini. Di dalam film-film itu kapitalisme itu sangat tinggi. Coba kalian perhatikan pada saat orang yang sangat kaya raya itu semuanya orang harus nunduk, benar-benar harus nunduk, harus ini, benar-benar perbedaan antara kaya miskin tuh sangat kental. Tapi asik juga nontonnya. Bagaimana dia, kalau dia anak orang kaya, jasnya mahal-mahal, dia harus turun dikelilingin dengan 2 mobil di belakang. Itu film My Venus, kamu bisa lihat di situ kan? My Venus. Kapitalismenya itu. Orang semua harus nunduk, karena saya tipe orang Batak kan nggak suka nunduk-nunduk sama orang. Mungkin kebudayaan seperti itu dan emang memanjakan mata kali ya. Jadi kalau di kemewahan benar-benar dijor-jorin gitu, gimana sih mereka menggambarkan sebuah kemewahan? Mereka merasa rendah kepada pembantu atau orang yang lebih rendah, jadi nggak boleh kawin sama orang miskin atau apa gitu kan. Terjadi juga di Indonesia sih. Jadi kisah-kisah itu sebenarnya kayak kisah-kisah Cinderella ya. Jadi sebenarnya itu dia sukain Cinderella stories emang kebanyakan seperti itu. Jadi kayak pangeran kaya raya nikah sama orang biasa. Itu kan ada selain di Oh My Venus, ini juga ada di The Hairs gitu kan. Ada juga The Hairs banyak ada drama-drama seperti itu, dan sebenarnya ya klise sih, tapi ternyata dia sukain. Nah, tetapi yang membedakan dengan drama-drama Korea itu mereka menciptakan intrik-intrik di dalamnya gitu kan. Si kayak jatuh cinta masih miskin sebenarnya udah biasa aja, tapi si intriknya itu ya benar yang nggak bisa kebaca sama kita kan ya. Betul. Ada yang tiba-tiba ke kakaknya, ke iparnya, tiba-tiba ke gurunya, ke mana segala macam. Dia mengembangkan kayak jaring-jaring pohon gitu loh, ceritanya gitu. Makanya kalau misalnya sebelum tayang nih biasanya production house itu akan mengeluarkan chart. Jadi misalnya ini dengan ini pemeran A, pemeran B, dia akan ada chartnya, ini relationship ke ini dengan siapa, ini ke siapa. Biasanya PH itu akan mengeluarkan chart seperti itu. Jadi emang bikin kita wah ternyata emang seperti itu gitu. Dan drama Korea itu kan selama ini kita taunya kalau drama Korea tuh cuma 16 episode, 20 episode, tapi ternyata ada Bang drama weekend yang 50 episode. Yang Empress Ki itu kan banyak banget tuh ya. Betul. Hampir 100-an kan ya. Empress Ki itu kan drama kerajaan tuh. Kerajaan. Iya. Kayak Janggem tuh, Janggem itu juga. Janggem, iya. Di Janggem. 54 episode. Dan satu tayangan itu kan 1 jam lebih gitu. Jadi Kak Ai, Mai, Uci, mendengar kalian bicara tadi, I don't understand it at all. Tapi kok rasanya jadi menghibur juga gitu. Jadi kepingin coba juga, terutama film kerajaan itu. Karena aku juga suka history ya. Jadi bolehlah dicoba-coba. Nanti kasih aku rekomendasikan lah berapa judul ya. Mudah-mudahan pada saat kita lockdown ini bisa ditonton gitu ya. Oke. Nah, cerita bagus, semua bagus. Bagaimana kalian mengatakan bahwa ini bukan hanya karena jalur cerita kisah cinta, tetapi juga karena persiapannya, pembuatannya, settingnya, syutingnya, aktornya, artisnya. Bukan karena itu. Tetapi ada semacam, satu pertanyaan. Apakah mereka sudah setingkat Bollywood atau Hollywood? Kira-kira? Sudah. Kayak mereka udah, sudah. Karena mereka udah punya kayak itu sendiri kan mereka sebutannya Hallyu Bang, Hallyu. Sudah setingkat dengan cara mereka, dengan adat istiadat mereka itu setingkat dengan Hollywood. Iya. Oh gitu. Iya, bahkan orang-orang Amerika sendiri.
orang-orang Amerika sendiri, saya ngelihat di Netflix, Bang, Netflix itu ada drama Korea namanya Crash Landing on You itu. Sampai sekarang dia masih jadi top 10 drama atau series di Netflix seluruh dunia, bahkan bareng sama apa sih yang drama pencurian bank itu loh, itu bahkan masuk ke situ Crash Landing on You. Jadi memang jadi bukan orang Asia aja yang suka ya. Jadi betul. Udah seluruh dunia gitu. Jadi udah seluruh dunia, jadi global gitu. Satu lagi yang menang kemarin Oscar, Parasite. Kalian udah nonton nggak? Oh iya, Parasite. Ya, Parasite ya. Saya nggak lihat, saya nggak lihat di mana ke mana film itu dia menjadi pemenang Oscar. Biasa-biasa aja saya lihat filmnya. Iya benar. Bagi kita mungkin yang udah sering nonton drama atau film Korea, kita biasa aja sebenarnya. Makanya tapi bagi orang Amerika, Eropa yang nonton Parasite kayak ternyata di Korea tuh begini gitu. Jadi mungkin bagi mereka itu sesuatu yang baru pembuatannya gitu. Yang mereka Iya, jadi kayak film indie gitu. Jadi kesannya kayak film indie padahal sebenarnya enggak. Itu aktor-aktris besar itu di Korea, mereka semua yang ikut. Ya. Oh iya, memang. Oke. Kak, sekarang kan Kak. Oi. Baik Uci kan begini nih. Waktunya habis dengan nonton, tidak habis, tak ada sisa. Tapi bagaimana nih pekerjaan, rumah tangga, bagaimana? Kakak gimana Kak mengaturnya Kak? Ini sebagai penutup lah. Bisa atur. Sekarang ini masih bisa, dulu waktu zaman-zamannya lagi kesem-semnya udah nggak bisa diatur. Sekarang harus bisa diatur. Pada masa-masa apalagi waktu masanya pandemi ini banyak yang bisa dilakukan nonton film ini di samping yang lain-lain ya, karena kita tidak keluar rumah. Tapi biasanya sekarang sudah bisa diatur. Sudah, apalagi waktu puasa nggak bisa banyak nonton karena banyak yang kita lakukan waktu kita puasa, gitu loh. Jadi bisalah diatur, biarpun hati mau pengen aja membuka itu karena ini lagi sebetulnya. Kalau udah gatel gimana nonton langsung. Ya. Kalau saya sih Bang, pas weekend aja sih ya. Terus kalau misalnya hari biasa juga kalau misalnya emang nggak ada kerjaan, kantor, paling cuma 1 jam aja, 1 episode udah. Kalau dulu kuliah emang itu benar-benar nggak bisa diatur tuh. Benar-benar pengen nonton terus, tapi sekarang udah bisa lah. Karena kan beban kerjaan saya juga makin meningkat karena ya alhamdulillah udah dipromosiin jadi beban meningkat, ya sudah harus bisa mengatur. Kalau enggak gitu masih bocah terus. Jadi dengan kata lain, pekerjaan tidak terbengkalai dan keluarga juga tidak. Iya. Bagaimana sih? Benar. Ya. Kalau dulu benar, kalau seperti Ibu Sari sama Mbak Mai, kalau dulu memang ketika awal-awal baru seneng-senengnya banget di 2000-an awal tuh nggak bisa diatur dia, pokoknya bisa maraton gitu sebutannya, maraton kayak drama dari episode 1 sampai ini terus sudah selesai. Sampai 1. Drama apa lagi nih, gue butuh drama apa lagi itu dulu. Betul. Itu dulu maraton Bang. Jadi kita jadi drama yang udah tamat kita nonton 1 sampai 16. Bisa seharian ya, dari pagi sampai malam. Betul. Nah, kalau sekarang aku karena udah biasa aja gitu ya. Kalau dulu tuh aku menyimpannya dalam hard disk Bang. Jadi aku bisa nyimpan. Jadi di dalam hard disk itu ada filmnya, ada soundtracknya, ada posternya kayak gitu. Kalau dulu itu dulu. Kalau sekarang aku tinggal streaming aja. Dan kalau sekarang itu nontonnya nggak mau maraton. Jadi nonton yang ongoing. Jadi pada saat lagi tayang aku nonton. Jadi penasaran justru kayak gitu ya. Betul. Tapi aku nggak mau maraton. Kalau udah maraton udah pasti nggak bisa ngapa-ngapain itu. Makanya aku lebih baik nonton malam. Jadi setiap udah tayang aku nonton malam, tidur gitu, sebelum tidur terus itu udah lupa deh, udah nggak perlu lagi aku menyediakan waktu-waktu lagi buat pekerjaan, kayaknya udah nggak sempet Bang untuk seperti itu. Jadi ini sekalian saran juga buat para pemula yang drakor, yang nonton drakor, jaga waktu. Ya, jangan sampai carried away nonton terus kan gitu ya. Pokoknya diaturlah keseimbangannya, itu kalian lebih tahu lah. Jadi aku terima kasih sekali kita udah ngobrol nih. Sama-sama Bang, juga bisa ketemu Bu Sati. Tapi kita bikin lagi deh nanti. Ya, iya. Kita panjang-panjang nanti. Seru. Nonton kita kan bahaya juga kita ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.